nama saya Emir Panadi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamam, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menerangkan tentang perkembangan Islam. Nah, itu ya saya terangkan dari pertemuan 1 sampai terakhir. Nah, pertemuan 1 dan pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Dan pengertian perkembangan, sedangkan perkembangan itu adalah perubahan secara berangsur-angsur dan bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh, meningkatkan dan memperluasnya aktivitas dan memperluasnya kapasitas seseorang melalui persamaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, persamaannya adalah objek yang serupa. Yang kedua, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Nah, perbedaannya antara perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama, sifat pertumbuhan fisik. Yang kedua, sifat pertumbuhan kuantitatif. Yang ketiga, waktu pertumbuhan sampai usia tertentu, biasanya 20 sampai 21 tahun. Keempat, kenapakan pertumbuhan konkret. Faktor perkembangan dan pertumbuhan itu ada 2 faktor, faktor genetik dan faktor lingkungan. Aspek-aspeknya itu ada aspek fisik dan motorik, kedua aspek kognitif, yang ketiga aspek perkembangan sosial, yang keempat aspek perkembangan emosi, yang kelima aspek perkembangan moral dan penghayatan agama. Itu tadi aspek-aspeknya. Yang kelima, penghayatan agama berkaitan pertumbuhan dan perkembangan dengan Islam. Itu ada di surat Ar-Rum ayat 54.
bab ke-8 itu ada pengertian masa pubertas. Yang kedua, ciri-ciri masa pubertas. Yang ketiga, perkembangan fisik pada masa remaja. Yang keempat, perkembangan fisik pada masa pubertas. Yang kelima, kesimpulan. Pengertian perkembangan masa pubertas. Pubertas adalah periode dalam rentetan perkembangan ketika anak-anak berubah dari makhluk aseksual menjadi seksual. Kata pubertas berasal dari kata Latin yang berarti usia dewasa. Ciri-ciri masa pubertas. Yang pertama, masa puber adalah periode tumpang tindih. Yang kedua, masa puber adalah periode singkat. Masa puber relatif merupakan periode singkat sekitar 2-4 tahun. Yang ketiga, masa puber dibagi dalam tahapan-tahapan. Meskipun masa puber relatif merupakan periode yang singkat dalam rentetan kehidupan. Yang keempat, pubertas terjadi pada berbagai usia. Pubertas dapat terjadi setiap saat antara usia 5 tahun, 6 dan 19 tahun. Perkembangan fisik pada masa remaja. Masa remaja diawali dengan masa pubertas, yaitu masa terjadinya perubahan fisik meliputi penampilan fisik seperti bentuk tubuh dan proporsi tubuh dan fungsi fisiologis, kematangan organ-organ seksual. Perkembangan masa remaja ada 3. Yang pertama, motorik. Perubahan pada tubuh terlihat pada pertumbuhan tinggi dan berat badan. Yang kedua, bahasa. Perkembangan kognitif sebagai pola berubah dalam kemampuan mental seperti belajar, bahasa, dan ingatan. Yang ketiga, emosional. Kemurungan, amarah, dan kecenderungan untuk menangis karena kehangsutan yang sangat kecil merupakan ciri-ciri bagian awal pubertas. Selanjutnya, kesimpulan. Masa pubertas identik dengan remaja yang mengalami berbagai perubahan pada tubuhnya, perubahan fisiologisnya, perubahan sosial, dan berbagai ciri-ciri yang terjadi pada setiap anak. Pubertas dapat diartikan tahapan atau suatu proses perkembangan siswi dari segi fisik maupun psikis, datang secara bersamaan. Implikasi bagai anak yang menjalankan kewajiban seperti seorang mukallaf, seperti sholat 5 waktu dengan tertib, puasa Ramadan, dan bersuci dari haid. Ke bab 10 itu ada konsep pengertian remaja. Yang kedua, karakteristik pertumbuhan remaja. Remaja adalah suatu masa ketika individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak
menjadi dewasa. Karakteristik pertumbuhan remaja ada 3 bagian. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan fisik. Perubahan fisik yang terjadi pada remaja terlihat pada saat pubertas, yaitu meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan sosial. Yang kedua, perkembangan psikososial, itu ada identitas kelompok. Selama tahap remaja awal, tekanan untuk melihat suatu kelompok semakin kuat, dan identitas individual itu dapat tahap pencarian ini. Remaja mempertimbangkan hubungan yang mereka kembangkan antara diri mereka sendiri dengan orang lain di masa lalu, dan identitas peran seksual. Masa remaja merupakan waktu untuk konsolidasi identitas peran seksual, dan ada emosionalitas. Remaja lebih mengendalikan emosinya pada masa remaja akhir. Karakteristik pertumbuhan remaja yang ketiga, tahapan perkembangan remaja. Karakteristik pertumbuhan remaja yang ketiga, tahapan perkembangan remaja. Itu ada remaja awal usia 11-14 tahun. Seorang remaja pada tahapan ini masih terheran-heran akan perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan itu. Yang kedua, remaja usia 15 tahun sampai 17 tahun. Pada tahapan ini, remaja sangat membutuhkan teman-teman. Ia senang kalau banyak teman sebaya yang mengakuinya. Ada kecenderungan narsistik, yaitu mencintai diri sendiri. Tahapan akhir usia 18-20 tahun. Tahapan ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelektual. Yang kedua, egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan dalam pengalaman baru. Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. Egosentrisme terlalu memutuskan perhatian pada diri sendiri, diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain. Tumbuh dinding yang memisahkan diri pribadinya dan masyarakat. Pengertian dewasa awal ialah individu yang berada pada rentengan usia 20 tahun sampai 40 tahun. Masa peralihan ini dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah realistis. Jadi saat telah menginjak usia dewasa, terlihat adanya kematangan jiwa mereka. Saya hidup dan saya tahu untuk apa, menggambarkan bahwa usia dewasa orang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna kehidupan.
ke-14, yaitu ada pengertian lanjut usia lansia, ciri-ciri lanjut usia, terus ada faktor yang mempengaruhi psikologis pada lansia, keempat aspek ciri-ciri lanjut usia. Yang pertama, periode kemunduran pada lanjut usia sebagai yang datang dari faktor fisik yang merupakan suatu perubahan pada sel-sel tubuh. Yang kedua, perbedaan individual pada efek menua. Setiap orang yang menjadi tua pasti berbeda karena mereka mempunyai sifat bawaan yang berbeda pula, sosial dan ekonomi, latar pendidikan yang berbeda, dan pola hidup yang berbeda. Yang ketiga, hidup sosial terhadap lanjut usia mempunyai pengaruh yang besar dan tidak menyenangkan.